Oke, halo semuanya, selamat datang di Doset Gimana dan kalian bersama gua di channel ini. Kali ini gua nggak akan bikin video trip, tapi gua cuma mau sekedar review aja ini si mikrofon yang baru gua beli, yaitu Brika Bvlog M2 Mic Mafia yang 2 channel. Nah, gini juga gua mau cerita sedikit soal pengalaman gua tentang mikrofon ini dan kenapa alasannya mikrofon ini tuh buat gua nggak cocok ya. Jadi yang pertama, kenapa alasan mikrofon ini nggak cocok adalah karena dari kelebihannya fitur yang diunggulin dari Bvlog ini, yaitu adalah noise reduction. Menurut gua noise reduction Bvlog ini menurut gua jujur lebay banget. Kenapa? Karena oke, mungkin suara dia bisa clear banget ya, dia udah kenceng gede, tapi karena dengan ada suara noise reduction-nya itu yang menurut gua jujur lebay banget. Itu bikin suara kita tuh, suara ambience tuh nggak ada. Suara kayak suara keliling-kelilingnya aja gitu. Gimana ambience itu kayak nggak kedengeran gitu. Jadi bener-bener kayak suara tuh mendem ya, kayak dipendem aja gitu, kayak pakai noise reduction-nya itu. Cuman ya itu dia jelek. Jadi kalau misalnya gua ada suara yang low to mid-nya itu suara low-nya itu benar-benar kayak kependem. Nah, itu kelemahan dari si Brika Bvlog M2. Kalau misalnya suara memang gue jujur bagus, range juga udah coba bagus banget, ketahanan baterai juga udah oke. Cuman ya itu dia tadi mikrofon ini tuh kelemahannya adalah di noise reduction-nya sendiri yang nggak tahu gimana caranya gue bisa matiin untuk noise reduction-nya, karena kalau lihat dari buku petunjuk ini kayaknya udah paten gitu. Jadi paten banget dan ya udah nggak bisa gitu. Jadi ya jujur aja suaranya tuh malah kayak dominan banget gitu, kayak bener-bener sunyi gitu. Ini kayaknya mikrofon ini tuh cocok banget buat kalian yang ingin main podcast. Itu memang arahnya ke sana ya. Kalau buat kalian mau main podcast, mikrofon ini tuh bener-bener wireless ini tuh bener-bener direkomendasikan. Tapi buat gua sebagai trip, yang dimana suara-suara ambience juga dibutuhkan, jadi persis seperti suara natural atau suara yang gimana kita tuh ngobrol di luar tuh bener-bener ya itu seperti itu ya. Jadi ini cocoknya buat indoor aja, cocoknya buat kalian yang pengen podcast gitu, atau misalnya pengen rekaman lebih clear tanpa HP, itu ini cocok banget. Tapi buat gua jujur amat nggak cocok. Kalau kalian mau tahu apa hasilnya, seperti ini. Buat kondisi terminal lebih panjang sekarang, terutama di 2024. Nah, sekitar 5 tahun yang lalu, gue juga pernah kan meliput terminal lebih panjang, tapi itu kan 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang kan sudah ada di... Nah, kalian bisa lihat sendiri lah seperti apa videonya, dan itu tanpa post processing, yaitu natural dan benar-benar ya udah itu suara dari mic-nya gitulah. Dan jujur menurut gua ini ya bagus, suaranya kenceng, tapi agak kurang lah buat gua ya, nggak terlalu kurang natural buat perjalanan ngetrip tuh buat gua kurang banget. Jadi ya gua akhirnya memutuskan untuk menjual mikrofon ini karena gua nggak cocok. Gua jual 300.000 karena untuk di toko resminya sendiri itu harganya 330.000. Gua karena ini second ya, walaupun gua pemakaiannya baru 2 minggu, jadi ya gua jual 300.000 aja lah ya gitu, karena ya biar ada fair lah gitu kan, harga baru sama harga bekas masa sama gitu kan ya. Gua selisihnya cuma 30.000 aja gitu, cuma 300.000. Kalau pembeliannya di mana, nanti di linknya di gua linknya gua sediakan. Dan seperti biasa produknya cuma satu, jadi siapa cepat dia dapat. Kalau misalnya kalian nonton video ini pasti klik videonya nggak ada, ya wayahnya nggak ada berarti ya gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini, dan ya video ini cuma keluh kesah doang sih, cuma itu aja ya.